Faisal menggelar syukuran di kawasan Pos Penggumen, Jakarta pada Sabtu 16 April 2022. Hal ini dilakukan sebelum menempati rumah baru cucunya, Gala Sky Ardiansyah. Haji Faisal juga mengundang anak yatim untuk berbuka puasa bersama di rumah baru Gala Sky Ardiansyah. Simak video selanjutnya. Tadi berjalan lancar. Yang pertama, acara yang saya hadiri ini adalah bentuk tasyakur beliau kepada Allah. Ya, beliau bersyukur atas semua nikmat yang Allah beri. Dan ini jadi pelajaran buat saya khususnya dan buat semua teman-teman yang sedang menyaksikan, bahwa percayalah bahwa rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sedang kita rencanakan. Betul? Nah, saya tadi sampaikan ke beliau, kalau saya merasakan apa yang dirasakan beliau, mungkin saya gagal total dalam kesabaran. Anda bisa rasakan di saat diuji oleh Allah, kehilangan anak kesayangan, diuji menantu, pergi menghadap Allah, di saat yang bersamaan datang ujian yang terus luar biasa. Memang teori ujian itu datang di saat kita tidak siap, lagi ada masalah yang satu ditambah masalah yang lain. Tapi beliau luar biasa, auto hebat kesabarannya. Dan Allah nggak tidur, setiap orang sabar akan menuai hasil. Kenapa ada ujian? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Orang bisa naik kelas, teman-teman, itu pasti ikut ujian. Mana ada orang naik kelas tanpa diuji, itu pasti nyogok. Nah, hari ini beliau sedang naik kelas. Masya Allah, lewat ujian Allah hadirkan semuanya satu persatu, kenikmatan, keberkahan, dan kemenangan Allah hasilkan. Baik, yang kedua, hari ini saya baru pertama kali melihat langsung gala. Walaupun sahabat saya Bang Sandy, Bang Kris, Abang Todi berapa kali mengajak saya untuk mengisi acara beliau, karena memang kondisinya lagi di luar kota. Saya selalu bilang dalam hati, ada saat yang tepat nanti Allah akan hadirkan. Harusnya hari ini saya di Bengkulu, tapi pesawat saya gak jadi, terhalang, nggak bisa terbang, sehingga saya harus stay lagi satu hari di sini, besok baru berangkat. Allah yang ngatur. Begitu saya melihat gala, teman-teman tahu apa yang saya rasakan? Saya meyakini, demi Allah nih, selama beliau menjaga apa yang tadi saya titipkan pesannya, saya menjamin, insya Allah, demi Allah, feeling nih, dan teman-teman jadi saksi, insya Allah nih gala akan jadi seseorang yang bermanfaat bagi bangsanya, orang tuanya, dan yang terkhusus agamanya. Kenapa? Biasanya seorang anak ketika dari kecil sudah ditempa dengan kesulitan, biasanya dia akan jadi orang yang tegar. Teman-teman pernah dengar cerita Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Lahir, nggak pernah lihat wajah ayahnya. Baru sebentar ditinggal oleh ibunya. Diasuh kakeknya, baru sebentar ditinggal kakeknya. Dititipkan ke pamannya Abu Talib. Dipikir ditinggal dengan paman kayak anak sekarang, enak tinggal nunjuk, beli barang, makan, enak, ada handphone. Nggak, disuruh kerja, ngangon kambing. Di usia yang sangat muda, hidupnya ditempa dengan kesulitan. Nabi sukses melalui itu dan jadi orang yang merubah peradaban. Maka insya Allah gala dihadirkan Allah dalam keluarga Pak Faisal akan menghadirkan perubahan yang lebih berkah, lebih positif. Tadi saya titipkan pesan, kalau bisa gala ini jadikan penghafal Quran, biar terus mengalir amal bagi almarhum dan almarhumah dalam kubur. Karena semua yang meninggal dunia nggak butuh apa-apa. Mereka cuma butuh apa? Amalan, kebaikan, doa dari anak-anak yang saleh. Dan saya berharap teman-teman yang menyaksikan, ya, dari episode-episode ini banyak pelajaran buat kita. Salah satunya, siapkan anak-anak kita jadi aset yang bisa membuat kita senyum di dalam kubur kita. Mudah-mudahan Gala terus menjadi anak yang saleh, insya Allah, dan penghafal Quran. Masya Allah. Nanti gimana hari ini untuk acara rumahnya sendiri? Acara Mazi sendiri seperti apa? Alhamdulillah acara pada hari ini berjalan lancar dan saya sangat bangga sekali dan berterima kasih sekali hadir dan pengacara saya datang sore hari ini pada malam hari ini. Itu suatu kebanggaan bagi saya dan rasa syukur saya, terima kasih saya tidak terima kepada beliau. Jangan-jangan yang membuat saya tertunda berangkat ini amalan orang yang sabar. Di luar dugaan, subhanallah. Jadi ini menunjukkan kalau orang soleh jangan main-main. Apalagi beliau ini bukan cuma sabar, orang yang terzalimi. Ingat, doa orang yang terzalimi itu tidak akan ditolak sama Allah.
Betul nggak? Haji gantian dong, doain saya nanti. Insya Allah. Ini Bang Sandy dan tim pengacara yang luar biasa. Ini teman-teman yang saya tahu persis. Saya belum pernah ketemu Haji Faisal, tapi setiap kali saya mengikuti acara TV, saya, ya Allah, saya bilang ada saatnya saya akan kenalan dan belajar kesabaran dari Haji Faisal. Begitu saya lihat beliau yang handle dan teman-teman, saya bilang, oh udah amin. Ini orang kalau kerja pakai hati. Ini pengacara-pengacara yang kerja pakai hati. Dan saya tahu persis, ini pengacara-pengacara nggak sembarang ngambil job. Kalau memang nggak sesuai dengan hati nurani, ini bukan pengacara kaleng-kaleng ini. Ini bukan beleng-beleng ini. Ini pengacara yang dia pakai hati, membela orang yang benar, nggak mau yang sembarangan. Makanya Allah ridhoi setiap perjuangan beliau, dan saya merasakan itu. Subhanallah. Bang Sandy terima kasih, Bang Teddy, Bang Chris, Allah yang balas kebaikannya. Kalau nolong orang baik pasti akan ada kebaikan. Amin. Betul, Amin. Amin. apalagi orang terzalimi. Amin. Pernah nggak lihat Haji Faisal cemberut? Saya nggak pernah loh, selalu senyum aja. Masya Allah. Amin. Diuji, difitnah, di ini tetap senyum. Nah ini pelajaran buat kita semua. Ngomong-ngomong umur berapa sih sekarang? Umur 52. Kayak 25 ya. Aduh, masa tersanjung banget ya. Pak Haji, gimana Pak Haji mungkin nih? Ini kan pertemuan pertama dengan Ustadz nih. Kesannya gimana Pak Haji? Ya kesannya sangat senang sekali. Senang sekali hati saya. Datangnya Habib ke rumah saya itu suatu berkah bagi saya. Suatu berkah dan sesuatu yang ya saya bilang tadi suatu kebanggaan bagi saya. Ya, kehormatan bagi saya dengan datang beliau. Ya mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi doa beliau ya bisa saya wujudkan. Dan hubungan saya dengan beliau juga mudah-mudahan semakin hari semakin baik, silaturahminya semakin semakin sering lah. Insyaallah mudah-mudahan. Biasanya video call doang ya? Iya, video call. Dan sebenarnya ya walaupun ini kali pertama, ternyata kita itu satu kampung ya. Saya dengan beliau ini satu kampung. Saya tanya, Bang Faisal dari mana? Padang. Sama, saya bilang, saya Padang juga. Tapi Padang mana? Saya tanya, Abang Padang mana? Padang mana? Payakumbuh. Saya bilang, saya Padang Pasir. Yang penting Padang sama Padang sama. Sama-sama merantau. Oke, Pak Haji Faisal, gimana antusias acara syukuran di rumah? Pak RT datang juga. Ya, saya sangat, ya seperti saya ulang lagi, saya bangga sekali, saya sangat terima kasih. Sebenarnya tadi itu undangan saya cuma 15 tadi itu. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat, saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau-beliau dan mereka-mereka yang datang tadi. Saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada mereka. Semuanya datang mendoakan, datang dengan senang hati, dengan gembira. Itu bagi saya suatu obat luar biasa bagi saya dalam suasana kan walaupun bagaimana duka kan masih ada. Jadi antusiasnya masyarakat, perhatian masyarakat, doa masyarakat itu sangat semangat baru bagi saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Tadi acaranya apa aja Pak Haji? Iya. Acaranya apa aja hari ini? Ngapain aja tadi? Acaranya seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, acaranya intinya kan istilahnya kan menempati rumah baru, rumah gala. Nah inilah rumah gala ini. Jadi tentu kita berdoa agar sekiranya rumah ini ditempatkan, tentu ingin kita yang menempati selalu anak ini sehat-sehat, panjang umur, sukses dan menjadi anak yang berguna, anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, yang sukses. Kan itu tujuan intinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan dan kemudian sudah ditutup dengan doa Arabnya tadi dan kemudian dengan pengajian dan juga pengajian dari Habib tadi. Jadi rasanya semuanya itu membuat rasanya leganya perasaan saya. Dan nggak tahu-tahu malamnya 2 orang Habib ya. Iya, 2 orang Habib tadi. Satu dari Habib Al-Abbas juga, Iya. Masya Allah. Nah, satu pelajaran lagi saya titipkan. Nah, teman-teman, gala ini masih bayi. Secara logika, nggak bisa dong cari uang untuk bangun rumah. Saya saja, kita belum tentu dalam waktu singkat bisa punya rumah sebaik ini. Ini pesan buat kita semuanya bahwa percayalah ada rezeki yang kita datangi, ada yang mendatangi. Betul? Ada yang kita datangi, ada yang mendatangi. Dari mana dan siapa yang menggerakkan hati manusia mau berdonasi sebanyak itu dalam waktu singkat, menghadiahkan rumah bergala, kalau bukan campur tangan siapa? Allah. Maka percayalah ketika orang sabar, Allah bikin beres semuanya. Masya Allah. Pak Haji tadi mengundang anak yatim juga tadi sepertinya. Ya, Ada berapa tadi orang? saya mengundang anak yatim lebih kurang 30 orang. Itu wujud syukur saya. Wujud syukur saya kepada Yang Maha Kuasa sehingga saya juga berbagi
berbagi agar mereka dapat berbuka dengan gembira ya, dengan gembira. Kemudian adalah sedikit elok ya, mudah-mudahan berkah lah bagi dia, berkah juga bagi kami kan begitu. Pak Haji, rencananya kapan mau ditempati? Iya udah mulai di tempat ini nih, udah mulai di tempat ini. Per hari ini udah mulai ditempati? Udah. Siapa aja Pak Haji? Kan support juga kan, isi barang-barang kayak Torik, isi support Kulkas. Iya. kulkas itu Ya, gimana Pak Haji? kalau berbicara soal itu banyak sekali orang yang mensupport secara untuk isi. Itu mulai dari kitchen set untuk dapur, ada orang yang isi, mulai dari AC. Tadi barusan TV dibeliin orang juga. Padahal saya punya TV, dikirimnya juga TV tadi. Ada lagi sangat banyak lah dikirim orang. Jadi semuanya support dari masyarakat, dari para pengusaha. Luar biasa. Saya mengerti. Saya bersyukur sekali. Pak Haji, rencana siapa aja yang tinggal di sini Pak Haji? Yang jelas yang mau tinggal di sini tentu saya yang akan dengan mamanya yang akan mengontrol anak, tentu saya harus tinggal di sini. Ya, kalau saya tinggal di sana, dia tinggal sama mbaknya sini, nanti perkembangannya tidak sesuai yang diharapkan oleh Habib lagi. Nah, tentu saya harus mengarahkan sejak sekarang. Karena anaknya sejak kecil harus diarahkan ya Ustaz. Kalau nggak diarahkan tentu nanti nggak sesuai dengan. Berarti yang lebih banyak tinggal di sini Pak Haji dengan Ibu, ya. kayak Puji dan Air, Mungkin Bang kita kan juga ada kantor di sini, jadi bisa jadi dia ke situ atau bisa jadi juga di sini. Itu melihat situasi dan kondisi. Pak Haji, rumah ini tempat tinggal ada kantor juga Pak Haji? Bukan, enggak, maksud saya kantor kan ada kantor anak saya kan ada, tak jauh dari sini. Oke. Haji, ini kan maksudnya Gala pindah dari rumah yang lama yang ditempati. Mungkin nggak sih Pak Haji kenangan kecil Gala yang di sana bakal hilang gitu Pak Haji karena Apa tuh? kenangan. Oh ya, kenangan. Kalau soal kenangan, sebenarnya kalau saya sendiri ya ingin saya kenangan itu agak dilupakan oleh Gala. Kenapa? Miris perasaan saya. Kalau dia buka YouTube, yang dilihat siapa? Papanya sama mamanya terus dilihat. Jadi dia mengatakan, papa, mama, itu menurut dia. Saya sebenarnya ingin dia agar lupa, tapi jangan terlalu lupa. Itu yang saya inginkan. Kalau itu terus, kami yang menonton, dia menonton itu berderai air mata kadang-kadang. Kasihan kan dia melihat mamanya, opanya, di YouTube dia buka omanya sama opanya terus. Jadi dia TikTok kan ditiru TikTok omanya sama opanya. Mana perasaan saya dan omanya. Tadi teman-teman saya sempat titipkan, boleh kita melihat masa lalu, tapi seperti kondisi naik mobil, hanya lihat spion sekali-kali saja. Ya makanya spion itu kecil. Untuk melihat ke belakang kasih porsi yang kecil aja. Jangan dilupakan, tapi perlu diingat juga boleh untuk mendoakan. Tapi untuk masa depan Gala yang paling penting. Ya. Kaca mobil yang ke depan itu lebih besar, maksudnya ke depan Gala mau dibawa kemana? Ya. Betul, itu yang harus dipikirkan. Ya. Pak Haji, tadi Gala juga mungkin diajarkan berbagi kepada anak yatim juga tadi mungkin sama Puji seperti apa sih? Ya, saya memang menanamkan sikap-sikap seperti itu. Bukanlah sama Puji aja, sama anak-anak saya lain sejak dulu memang sudah saya tanamkan. Jadi kalau sesuatu yang mau saya kasih, kalau ada anak saya kecil, apalagi cucu, itu walaupun pemberian saya, tapi selalu anak saya yang memberikan, selalu cucu saya memberikan, sehingga dia merasakan ya bahwa berbagi itu berarti baik, orang tuanya berbagi kan gitu. Sehingga walaupun punya omnya, tapi yang membagikan selalu dia. Kalau dia ada, kecuali kalau dia nggak ada, agar tertanam merasa ingin berbagi itu aja. Itu bagi saya nilainya positif sampai sejauh ini. Oke, Habib mau jalan ya. Oke. Terima kasih.